Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Purnamasari dengan NIM 22650006. Saya akan membawakan tutorial atau cara membuat aplikasi biodata sederhana menggunakan Visual Studio tahun 2010. Pertama-tama, buka aplikasi Microsoft Visual Studio, kemudian tekan New Project, kemudian memilih Windows from Application. Setelah itu tekan OK. Kemudian sesuaikan ukuran biodata yang akan dibuat. Untuk memasukkan teks dari kalimat biodata sederhana hingga ke golongan darah menggunakan label. Dan untuk memasukkan titik 2 menggunakan label juga. Tetapi di sini kita hanya menggunakan satu label saja. Selebihnya itu kita copy. Sedangkan untuk memasukkan teks kita menggunakan textbooks. Di sini kita dapat mencarinya di toolbox. Untuk memasukkan foto kita juga dapat menggunakan picture box. Di sini terdapat di toolbox juga. Sedangkan untuk input dan down bisa juga kita gunakan dengan button. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk form 2. Dalam form 2 di sini menggunakan label untuk keseluruhannya, baik dalam titik 2 maupun untuk isi teks tersebut. Di form 1, isi teks tersebut kita menggunakan textbooks, sedangkan dalam form 2 kita tidak menggunakan textbooks, melainkan menggunakan label saja. Dan sedangkan di form 1, titik 2-nya hanya menggunakan satu label saja. Sedangkan di form 2, titik 2-nya menggunakan label untuk keseluruhan. Jika untuk foto, ganti foto, dan close, kita menggunakan hal yang sama di form pertama, yaitu picture box dan button. Selanjutnya, untuk hasil coding atau pemrogramannya, di sini dapat dilihat contoh programnya. Saya akan menjelaskan beberapa kata yang terdapat dalam program tersebut. Misalnya, by file. By file digunakan untuk menentukan bahwa argumen diteruskan berdasarkan nilai sedemikian rupa sehingga prosedur atau properti yang dipanggil tidak dapat mengubah nilai variabel yang mendasar argumen dalam kode panggilan. Jika tidak ada pengubah yang ditentukan by file menjadi default. Dim di sini berfungsi untuk mendeklarasikan dan mengalokasikan ruang penyimpanan untuk satu atau lebih variabel. Show atau den yaitu untuk mendeklarasikan nama, parameter, dan kode yang menentukan prosedur function. And sub, setiap kali prosedur dipanggil, pernyataannya berjalan dimulai dengan pernyataan pertama yang dapat dieksekusi setelah pernyataan sub dan berakhir dengan pernyataan end. Sub, exit, sub, atau return pertama yang ditemui. Private sub menyatakan bahwa sub prosedur hanya dapat diakses atau dipanggil oleh prosedur di modul yang sama, di mana prosedur tersebut ditulis. Sender digunakan ketika callback menangani beberapa peristiwa untuk mengetahui objek mana yang akan mengaktifkan peristiwa tersebut. Misalnya, alih-alih dan menempelkan kode yang sama dalam dua fungsi panggilan balik. Sistem atau objek yaitu menjelaskan variabel, properti, prosedur, dan peristiwa objek. Objek adalah instance kelas. Anda dapat membuat objek sebanyak yang Anda butuhkan setelah menentukan kelas untuk memahami hubungan antara objek dan kelasnya. Dan if bisa digunakan untuk menentukan pilihan. Sebuah parameter akan dijalankan oleh program jika pilihan tersebut bernilai benar atau true.
sebagai contoh dalam sebuah kasus. Baik, di sini kita akan melihat hasil dari programnya atau hasil run-nya. Di sini saya akan mengisi biodata tersebut. Nik, nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, RT atau RW, desa, kecamatan, agama, pekerjaan, kewarganegaraan, masa berlaku. Oke, setelah itu golongan darah, dan kemudian kita menekan input. Baik, di sini kita akan memilih foto mana yang mau diisi. Kemudian kita tekan open. Maka hasilnya akan seperti ini. Dan untuk mengganti foto, kita dapat menggantinya di tempat ini. Kemudian kita tekan foto yang diinginkan dan kita tekan open lagi, maka akan jadi seperti ini. Demikianlah presentasi dari saya. Apabila ada lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.